Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018 akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 9. Akhirnya yaitu bab 9 pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak bersumber dari perangkat lunak komersial dan juga in-house. Perangkat lunak 1, perangkat lunak vendor. Kelebihannya adalah implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas. Kekurangannya adalah kesesuaian rencana sistem tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung, dan kerusakan pada SDLC. Dan perangkat lunak in-house. Perangkat lunak ini mengikuti software development life cycle dengan rancangan terstruktur, isi psikot, tabel atau pohon, keputusasaan, kamus data, diagram W per O, dan diagram JSG dan lain-lain. Kodenya yaitu 3GL, 4GL, dan pemrograman objek dengan uji tes menggunakan white box dan black box. 1. Pendekatan organisasi. Perencanaan perangkat lunak. 1 itu perancangan perangkat lunak terstruktur. Orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan yaitu DFD, IRD, STD, bagian terstruktur, SE atau psikot atau WO. Karakteristik rancangan yaitu model disusun secara hierarkis, menggunakan logika CAL atau perform based, menggunakan alur kendali top to button atau button to top, repetisi dalam satu model. Konsep kendali standar ini itu urut, seleksi, dan repetisi. Yang kedua itu perancangan perangkat lunak berorientasi. Orientasi pada objek, alat yang digunakan yaitu DFD, IRD, STD, dan bagian terstruktur atau ISI psikot. Tahapan yang dilakukan yaitu mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan atau menggabungkan faktor Mure. Pengkodaan perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu 3GL atau 4GL dan OOP. Ciri-cirinya yaitu tidak ada keringkasan pada 3GL dan pada 4GL. Keringkasan dapat menyesatkan. Terdapat efisiensi mesin pada 3GL, namun pada 4GL tidak ada. Pada 3GL kompilasi lengkap, pada 4GL kompilasi hanya terdapat sebagian. Dan pada 3GL fungsional lengkap, namun pada 4GL fungsional terbatas. Jenis bahasa OOP, jenis bahasa murni contohnya Smalltalk dan Eiffel. Jenis bahasa hybrid contohnya C++, Pascal, dan COBOL. Dan jenis bahasa saat ini adalah orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik contohnya FBasic, DLP, VFox Pro, dan lain-lain. Pengujian perangkat lunak. Tahap pengujian: 1. Pengujian modul, 2. Pengujian integrasi, 3. Pengujian sistem. Pengujian sistem itu dibagi jadi 3. Pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian stres, dan keempat itu pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan dibagi 2, yaitu pengujian alfa dan pengujian beta. Yang kelima itu skenario pengujian. Skenario pengujian itu ada 5: pengembangan test case dan strategi pengujian, pelaksanaan tes, pelaporan kesalahan yang terdeteksi, pengoreksian kesalahan, dan peramalan tingkat reliabilitas. Jenis laporan kesalahan yaitu ada saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Rangkuman bab 10 itu tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem, melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, konversi sistem total ke operasi, proses implementasi. Itu ada 2: perencanaan, pengeksekusian. Rencana implementasi itu adalah formulasi rinci yang terpresentasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem akan dilaksanakan. Tim implementasi yaitu profesional sistem yang merancang sistem, para manajer yang beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, pengkod, dan teknisi. Bagian pokok implementasi diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan peninjauan pasca implementasi. Persiapan tempat yang perlu disiapkan yaitu ruang, listrik, dan pengujian burn-in. Pelatihan personil yaitu yang perlu diberi pelatihan itu personil teknis, berbagai pekerja dan supervisor, dan manajer umum. Teknik dan alat bantu pelatihan yaitu teleconferring,
conferencing, dan perangkat lunak. Bacaan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Perangkat lunak pelatihan interaktif itu CBT, ABT, VBT, dan VOD. Menyiapkan dokumen itu dokumentasi adalah materi tertulis video audio menjabarkan cara beroperasi sebuah sistem. Tujuan dokumentasi itu pelatihan, penginstruksian, pengomunikasian, penetapan standar kerja, dan pemeliharaan sistem. Yang rangkuman versi bab 11 yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir pada masa hidupnya. Itu jenis pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan adaptif. Maintainability itu kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk meningkatkan maintainability, menerapkan SDLC dan SWDLC. Spesifikasi, definisi, dan standar menggunakan bahasa pemrograman standar, perancangan modul-modul yang terus dengan baik. Mengelola pemeliharaan sistem itu menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, menggunakan sistem perangkat lunak oleh helpdesk, dan mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Rangkuman versi bab 12. Perancangan sistem umum. Perancangan sistem itu perancangan sistem secara umum, perancangan konseptual, perancangan logika, perancangan sistem makro, perancangan sistem terperinci, perancangan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem. Verdelger tertiga itu tahap adalah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, dan menyiapkan untuk rancang untuk bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem terbentuk. John Birch atau Gary Gursi. 3. Tujuan perancangan sistem. 4. Personel yang terlibat. 5. Perancangan sistem secara umum. Bab 13 itu perancangan sistem terinci. 1. Ada perancangan output, itu ada visibility, timelines, dan reference, dan query, dan usability. Yang kedua itu laporan untuk level manajemen berbeda. Laporan berhakiki, yaitu laporan yang membandingkan data. Laporan untuk monitor variasi data menjadi dua, itu variance report dan expression report. Membuat grafik untuk ilustrasi data. Grafik merupakan satu cara untuk mengilustrasikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat. Pengaturan letak isi output, yang itu ada perancangan input, perancangan formulir kertas. Itu ada 1. Pemilihan kertas, 2. Ukuran kertas, 3. Warna, 4. Judul formulir, 5. Nomor formulir. Pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Pengelolaan formulir elektronik itu sesudah formulir dirancang, disetujui formulir disimpan media magnetik. Perancangan formulir elektronik itu untuk merancang formulir ini mengambil data dari dokumen sumber, dan kita harus mengikuti format dari sumber. Bab 15. Jurnal membandingkan model-model database. Judul membandingkan model database. Jurnal SDLC System Development Life Cycle membandingkan model. Volume dan halaman itu halaman 152 dan sampai 160. Penulis itu Simbong Mangsiwa, Oktri Wahyudi, Dwi Novrihendra, Nugroho, Satri Semedi, Aiwan S. Wicaksana. Reviewer itu ada Muhammad Fikri. Tanggal 25 Juli 2020. Tujuan penelitian itu mengidentifikasi pengembangan model database yang efektif dan efisien. Subjek penelitian itu Fakultas Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Model-model pengembangan database itu menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Studi dokumen, 2. Komparatif, 3. Asosiatif. Metode penelitian itu ada metode analisis yang digunakan adalah Stability Matuari, SCMM, SDLC, dan RAD. Hasil penelitian yaitu hasil analisis dari penelitian yang dilakukan adalah win-win spiral model, yang merupakan modifikasi dari spiral model yang biasa. Modifikasi ini dianggap perlu karena pada spiral model yang biasa proses rekrutmen dianggap hanya sekali, dan kalian dianggap dapat memberikan detail-detail yang diperlukan sebagai landasan dari aplikasi yang diminta secara searah. Perbedaan mendasar pada spiral model dengan win-win spiral model adalah pada metode kesepakatan awalnya. Pada spiral model biasanya proses komunikasi dari konsumen dilakukan secara searah. Maksudnya developer hanya menerima order dari klien dengan asumsi bahwa konsumen telah mempunyai tawaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Akan tetapi, pada win-win spiral model proses komunikasi diawali literasi dilakukan secara negosiasi, sehingga pihak klien dan developer mendapat kesepakatan yang tidak berat sebelah.
RAD mode lebih cocok untuk dikategorikan dalam kategori instrumental mode. Hal ini beralasan karena RAD model walaupun pada awalnya mempunyai bentuk sekuensial model akan tetapi dimodifikasi agar proses developmentnya dapat dipercepat dengan menggunakan komponen basis yang merupakan ciri dari instrumental model. Maksudnya dari komponen basis pada RAD ini adalah agar proses pengerjaan yang dapat dipercepat dengan cara membagi program menjadi bagian-bagian terkecil yang tiap bag tersebut ada di timnya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model ADI. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk komponen sistem berskala besar, database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang mendasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer. Kelebihan penelitian itu satu, penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua itu penjelasan cukup detail menggunakan dasar teori yang tepat. Tiga, menggunakan data bahasa yang sesuai dengan EYD. Empat, tulisan dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Yang kelima itu menyertakan referensi. Kekurangan penelitian itu satu, kurangnya validator dalam penelitian jurnal ini, space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai. Yang ketiga itu terdapat beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh di bidang tertentu. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.